Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Cerita ini teman-teman dibagikan oleh sobat yang bernama Boy. Boy ini asalnya dari salah satu kota di Jawa Timur. Jadi di sini Boy bercerita tentang seorang tukang sapu. Beliau ini namanya Pak Kardi. Usianya Pak Kardi saat ini sekitar 26 tahun. Kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2017. Jadi ceritanya ada sebuah perumahan yang cukup terkenal. Jadi sebut nama perumahan ini perumahan si A. Perumahan ini bisa kita temui banyak sekali tukang sapu yang menyapu di setiap bloknya. Mulai dari usia 20 sampai 25 tahun sampai yang usianya 65 tahun. Dan Pak Kardi ini adalah salah satu tukang sapu di perumahan tersebut. Beliau sudah menjadi tukang sapu di sana sudah sekitar 20 tahunan. Nah, Pak Kardi ini asalnya dari Magelang. Jadi beliau sengaja datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Setelah sekian lama beliau bekerja di mana-mana, akhirnya beliau dapat informasi ada lowongan tukang sapu di perumahan. Jadi Pak Kardi ini statusnya sekarang ngekos di sebuah tempat kos yang sangat kecil. Tempatnya beliau tinggal bersama istri dan satu anaknya yang sedang ada di Magelang. Nah, beginilah Pak Kardi itu menjalani kehidupannya. Jadi setiap sekitar setengah 8 pagi beliau itu mengayuh sepedanya menuju perumahan ini. Jaraknya tidak terlalu dekat dengan kosnya. Jadi lumayan yang ditempuh dengan waktu sekitar hampir setengah jam. Lah, itulah yang dilakukan Pak Kardi. Jadi beliau ini sempat ditempatkan di sebuah klaster. Klaster ini rumahnya cukup mewah. Semua Pak Kardi itu biasanya bekerja atau menyapu halaman dari mulai jam setengah 8 pagi sampai jam 9 pagi. Terus kemudian para tukang sapu ini istirahat. Boleh mereka ini pulang ke rumah atau boleh mereka istirahat di sekitar perumahan tersebut. Nah, karena rumah Pak Kardi ini lumayan jauh, jadi beliau lebih sering istirahat di sana karena nantinya mereka ini akan bekerja lagi sekitar jam 12 siang. Mereka harus menyapu halaman lagi yang masih terlihat kotor. Setelah itu biasanya mereka istirahat dan kemudian bekerja lagi di sekitar jam 2 sore. Kemudian setelah itu barulah mereka pulang. Jadi beginilah yang dilakukan oleh para tukang sapu. Sampai kemudian di sekitaran tahun 2017 itu Pak Kardi ini dipindahkan di sebuah klaster yang lain. Perumahan-perumahan ini lebih kecil. Nah, di blok ini memang banyak sekali rumah-rumah yang terbengkalai. Artinya memang rumah-rumah ini sudah ada pemiliknya tapi memang tidak ditempati. Jadi banyak orang-orang kaya itu yang sengaja membeli rumah di sana untuk investasi. Jadi banyak sekali rumah-rumah yang sudah terbengkalai sekitar 10 tahun atau 20 tahun lebih. Nah, yang menarik adalah ada satu rumah di blok tersebut. Jadi blok ini ada sekitar 12 rumah. Tapi ada satu rumah yang memang benar-benar terbengkalai dan masih ada barang-barangnya. Di sana di depan rumah itu ada sebuah mobil keluaran tahun 99. Kira-kira seperti itu dan mobil ini terbengkalai di depan rumah. Nah, di rumah ini ada semacam paguyuban, tempat berteduh. Siapapun bisa masuk di sana. Nah, Pak Kardi ini ingat security di blok itu pernah bilang, "Pak, kalau jenengan mau istirahat
aja di rumah itu, tidak apa-apa, kami yang tanggung jawab. Rumah itu sudah lama terbengkalai. Jadi rumah-rumah yang lain ini masih dalam keadaan tergembok, tapi khusus untuk rumah ini memang tidak ada pagar dan biasanya memang untuk istirahat. Orang-orang yang nyapu di halaman di sekitar situ, ketika Pak Kardi menempati blok tersebut, beliau jadi tukang sapu di sana. Beliau akhirnya terbiasa istirahat di rumah ini sampai sekitar beberapa bulan. Jadi setiap siang beliau selalu tidur di sana. Nah, Pak Kardi sendiri sempat melihat jadi kaca rumah itu memang tembus, tidak ada tirai sama sekali. Pak Kardi tahu bahwa di dalam rumah ini masih ada perabotan yang lengkap. Beliau sendiri ini tidak tahu ini rumah siapa dan kenapa perabotan ini masih lengkap. Beliau tidak tahu sama sekali. Nah, tiba-tiba suatu ketika Pak Kardi ini istirahat. Jadi beliau ini memang waktu itu banyak pikiran karena anaknya yang di Magelang ini mau menikah. Beliau punya anak perempuan yang sudah siap menikah dan beliau ini butuh uang waktu itu nominalnya sekitar 7,5 juta. Beliau membutuhkan uang itu, kekurangannya sekitar segitu, jadi beliau ini bingung karena sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Semua simpanan Pak Kardi ini sudah diserahkan ke anaknya, jadi hanya tinggal 2,5 juta. Beliau bingung cari kemana lagi. Beliau coba pinjam ke pimpinan, tapi pimpinannya bilang untuk saat itu memang beliau belum bisa meminjamkan. Sedangkan saudara-saudara Pak Kardi yang lain ini juga belum bisa meminjamkan. Jadi waktu itu benar-benar kalau istrinya Pak Kardi ini sudah mengalami kebuntuan setiap hari. Setelah menyapu, beliau ini cuma merenung di sana, memikirkan gimana apalagi cara pernikahan ini sebentar lagi digelar. Pak Kardi ini kasihan, ini adalah anak perempuan satu-satunya, beliau tidak mau mengecewakan anak perempuan itu. Jadi pada akhirnya siang itu, mungkin karena saking capeknya sudah sekitar hampir 2 hari, Pak Kardi ini terganggu jam tidurnya karena memikirkan pernikahan. Nah, beliau itu ngantuk, merasakan ngantuk yang luar biasa. Seperti beliau ini memasuki rumah itu, terus beliau tiduran di sana, hanya menggelar selembar kardus, terus beliau tidur di sana. Nah, tiba-tiba beliau ini dibangunkan oleh seorang perempuan yang usianya kira-kira 45 tahun. Pak Kardi ini dibangunkan, ya beliau kaget, ternyata suasana di sana ini sudah gelap, sudah malam. Nah, Pak Kardi sendiri tidak pernah terjebak di perumahan ini sampai malam hari. Biasanya jam pulang molor 30 menit. Beliau sudah pulang waktu tiba-tiba sudah malam. Dan beliau dibangunkan oleh si perempuan ini, "Pak, pindah dalam saja." Karena waktu itu Pak Kardi ini posisinya baru bangun tidur. Beliau bingung, akhirnya beliau pun nurut, beliau masuk ke rumah. Nah, dalam hati Pak Kardi waktu itu sempat berpikir, ternyata selama ini rumah ini ada orangnya. Waduh, beliau ini bingung mau ngomong apa. Jadi langsung Pak Kardi bilang, "Bu, ngapunten nggih, saya mohon maaf. Setiap hari saya tidur di sini. Saya numpang tidur di terasnya ibu, tapi si perempuan ini diam terus." Pak Kardi dibawa ke dalam, diajak makan. "Pak, ayo di dalam terus nih, di tengah rumah ini ada meja makan. Di situ mereka lagi makan." Terus Pak Kardi dipersilahkan makan. Nah, Pak Kardi ini waktu itu sadar diri dia ini hanyalah tukang sapu, pakaiannya juga ala kadarnya. Jadi beliau tahu, beliau ini ke orang-orang ini, "Bu, maaf ya, saya pulang aja, Bu. Sudah Bapak tidak usah sungkan, ayo makan dulu, Bapak pasti lapar. Sampai jam segini kok belum pulang, ayo makan dulu." Akhirnya Pak Kardi ini dipaksa dan beliau pun duduk di meja makan.
waktu itu yang dilihat oleh Pak Kardi ada makanan-makanan semacam kacang hijau, atau Pak Kardi lupa karena sama sekali beliau tidak menyentuh makanan tersebut. Tapi di lain itu ada makanan-makanan seperti ayam bakar dan juga sate-satean dan segala macam. Nah, Pak Kardi ini disuruh ambil karena tuan rumah ini belum mengambil satu makanan di sana. Pak Kardi gak mau ambil sampai pada akhirnya si perempuan ini tadi mengambilkan Pak Kardi sepotong paha ayam, terus beliau diambilkan nasi, disuruh makan. Nah, diikuti oleh tuan rumahnya, barulah tuan rumah ini mengambil makanan, anak-anaknya juga ambil makanan dan mereka mulai makan. Pak Kardi disuruh makan tapi masih tetap Pak Kardi ini merasa sungkan. Dia ini merasa bersalah selama hampir beberapa bulan beliau selalu di rumah keluarga ini. Jadi Pak Kardi itu bingung, selalu dalam setiap kesempatan itu Pak Kardi bilang, "Ya, saya mohon maaf ya Bu, jangan dilaporkan ke pimpinan saya. Kalau saya sering tidur di sini." Tapi orang-orang ini diam sampai pada akhirnya Pak Kardi disuruh menyelesaikan makannya. Terus kemudian si sosok wanita ini berdiri, dia menuju ke sebuah lemari. Ada lemari besar dan ada kaca-kaca kecil yang di sana itu dipajang beberapa vas bunga dan juga barang keramik. Nah, di bawah lemari itu ada laci si wanita. Buka laci terus ambil amplop. Amplop ini diserahkan ke Pak Kardi. Bapak pasti butuh ini. Bapak bawa. Nah, tentu Pak Kardi waktu itu bilang, "Bu, jangan Bu. Saya tidak bisa terima ini. Apa sudah ini buat Bapak, pasti butuh." Nah, setelah dipaksa, setelah sekian lama, akhirnya Pak Kardi pun menerima amplopan ini. Amplopnya berwarna coklat, itu yang beliau sendiri tidak tahu isinya apa. Karena beliau ini terus dipaksa, akhirnya dibawa amplop ini. Setelah itu Pak Kardi mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, seorang bapak ibu dan juga dua anak ini, dan Mbak Kardi pun pamit. Sepedanya beliau mengayuh sepeda tersebut. Nah, pada saat beliau ini melewati pos security, dua orang security yang menjaga pos itulah langsung berdiri melihat kehadiran Pak Kardi. Jadi mereka berdua itu kayaknya kaget. Akhirnya security ini langsung menghampiri Pak Kardi. "Pak, sampean dari mana aja Pak?" Pak Kardi langsung turun dari sepedanya. Yang ada di pikiran Pak Kardi waktu itu, Pak Kardi ini takut ditegur karena dia ketahuan tidur di ruang orang. Dan Pak Kardi bilang, "Pak, jangan laporkan ke pimpinan saya ya. Saya mohon maaf, saya minta maaf." Betul. Tapi ada dua orang security ini masih terus tidak percaya, nyuruh Pak Kardi duduk. "Pak, duduk dulu. Ayo Pak, duduk dulu. Saya mau tanya." Pak Kardi ini kebingungan. Kayaknya beliau ini merasa kayak diinterogasi karena kesalahan beliau. Akhirnya Pak Kardi pun diam, tidak ngomong apapun, dan tidak lama kemudian security ini menelpon beberapa security yang lain termasuk pimpinan dari Pak Kardi. Tidak lama setelah itu pimpinan Pak Kardi ini datang. Berikut juga dengan beberapa security. Jadi totalnya ada sekitar 6 orang. Jadi di pos tersebut langsung pimpinan Pak Kardi ini tanya, "Pak, sampean dari mana? Keluarga sampean nyari, kami juga nyari." Semuanya bingung. Pak Kardi ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian bahwa Pak Kardi ini hilang. Loh, langsung Pak Kardi ini kaget. "Loh, maksudnya gimana Pak? Pak Kardi ini kemana aja selama 4 hari? Lah, akhirnya di situ Pak Kardi juga bingung. "Loh, saya ini tidak kemana-mana, saya cuma di sini." Nah, inilah yang membuat akhirnya ada sebuah kebingungan. Pak Kardi sendiri merasa bahwa siang itu beliau tidur di rumah itu seperti biasanya, yang membuat Pak Kardi ini bingung. Kenapa kok orang-orang berkata bahwa Pak Kardi ini 4 hari hilang? Akhirnya Pak Kardi terpaksa membuka hal tersebut. Jadi apapun yang terjadi, Pak Kardi harus jujur. Pertama, Pak Kardi bilang ke pimpinannya, "Bapak, saya mohon maaf kalau setelah ini Bapak mau memecat saya tidak apa-apa.
Yang penting saya sudah jujur. Tidak tahu kalau rumah yang biasa saya buat istirahat di siang itu ada orangnya. Lah, semua orang semakin kaget. Terus gimana Pak Kardi? Gimana ceritanya? Gimana ya, saya itu memang kalau siang tidur di sana. Ini pun karena sendiri atau bersama security yang ada di sini selalu bilang tidur di sana tidak apa-apa. Istirahat di sana ya saya tidur. Di sana Pak memang kebiasaan saya, terus kok tiba-tiba tadi ini saya ketiduran. Saking capeknya 2 hari saya tidak bisa tidur, kepikiran untuk nyari biaya kekurangan anak saya yang di Magelang. Terus saya ketiduran, terus dibangunin sama seorang perempuan. Pokoknya waktu itu Pak Kardi cerita apa yang dialami beliau. Sampai beliau ini diundang makan malam dan pada akhirnya mereka semua yang ada di sana ini bingung. Pak Kardi ini tidak mengarang cerita kan loh. Kok Pak Kardi ngapain saya ngarang cerita? Nah, barulah di sini security yang menjaga blok tersebut cerita, Pak, kenapa kok kami ini menyuruh Pak Kardi dan beberapa tukang sapu yang lainnya supaya kalau istirahat bisa di rumah itu. Karena rumah itu memang sudah terbengkalai lama dari tahun 2000-an. Rumah itu sudah tidak ditempati sama orangnya. Nah, Pak Kardi ini semakin bingung. Beliau tidak percaya pada orang yang suami istri dan juga 2 anaknya ini diundang makan malam tadi. Saya bahkan minta maaf lah, security dan juga pimpinan dari Pak Kardi ini juga bingung. Kayak merasa Pak Kardi ini banyak mengalami gangguan. Jadi beliau ini kayaknya ngomongnya ngelantur. Karena mereka tahu rumah yang biasa dibuat Pak Kardi istirahat di siang hari itu sudah lama terbengkalai dari tahun 2007. Sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Akhirnya dipulangkanlah beliau ini ke rumah. Dan begitu sampai di kos-kosannya itu, anak dan istrinya Pak Kardi ini nangis histeris. Kayaknya benar-benar tidak percaya kalau Pak Kardi ini pulang kembali ke rumah. Nah, di sini istri Pak Kardi ini juga tanya, Bapak ini kemana? Sampai pimpinan Bapak ini melaporkan kalau ke kantor polisi. Terus istri Bapak Kardi ini juga bilang anaknya yang di Magelang yang dalam waktu dekat ini mau menikah. Mereka juga kepikiran yang di sana karena dapat kabar bahwa Pak Kardi ini hilang sudah sekitar 4 hari. Nah, setelah istrinya menjelaskan semacam itu, Pak Kardi pun menceritakan apa yang dialami, bahwa beliau ini diundang oleh tuan rumah yang ada di sana, diundang makan malam masuk ke rumahnya. Bahkan beliau ini dikasih bungkusan amplop berwarna coklat. Akhirnya di situ Bapak bilang, kalau kamu percaya Bu, ini aku dikasih sama tuan rumah amplop coklat, ayo kita buka bareng-bareng. Nah, kondisi waktu itu pimpinan dan juga security sudah pergi dari kos-kosan Pak Kardi. Jadi di situ yang membuka amplop ini Pak Kardi, istrinya, dan juga dikasihkan oleh anak Pak Kardi. Dibuka uang di sana, terus Pak Kardi ini ngomong ke istrinya, loh Bu, apa istrinya kok ada uang Bu? Coba kamu lihat. Pak, kamu bukalah terus sama-sama. Dihitung dan jumlahnya adalah 7,5 juta. Uang yang selama ini dibutuhkan oleh Pak Kardi untuk tambahan biaya pernikahan anaknya di Magelang. Antara percaya, tidak percaya. Ketika Pak Kardi membuka ini, Pak Kardi itu menangis. Nangis, benar-benar nangis. Itu beliau kayak yang tidak percaya kejadian ini yang dialami, tapi di situ tidak dengan istri Pak Kardi. Pak Kardi ini tidak percaya tentang cerita ini. Pak Kardi ini ngarang. Terus istrinya itu tanya ke Pak Kardi, Bapak ini uang dapat dari mana? Bapak kan tahu tidak boleh istilahnya mencuri walaupun kita kekurangan. Tetapi Bapak tidak boleh mengambil haknya orang lain. Dibingungkan oleh istrinya. Tentu wajar karena selama ini mereka butuh uang sekitar 7,5 juta. Tiba-tiba Pak Kardi datang membawa uang 7,5 juta tanpa kurang tanpa lebih. Nah, jadi istrinya benar-benar
tidak percaya, tapi setelah dijelaskan oleh Pak Kardi apa yang dialami oleh beliau, istrinya akhirnya lama-lama itu juga luluh. Dan pada akhirnya istrinya ini juga bertanya-tanya, loh Pak, kok kata security rumah itu kosong, sudah terbengkalai. Nah, itu security itu tidak tahu di dalam itu ada orang-orang yang selama ini mungkin gak pernah keluar. Mungkin orang membuat security ini bilang kalau rumah ini terbengkalai, terus istrinya ini diam. Istri Pak Kardi diam. Waktu itu beliau ini berusaha untuk ngasih kesempatan Pak Kardi menjelaskan, dan pada akhirnya keesokan harinya Pak Kardi berangkat kerja seperti biasa. Waktu Pak Kardi menyapu halaman, beliau sempat untuk mampir ke rumah tersebut. Beliau ingin untuk sekedar menyapa tuan rumah. Ternyata ketika pintu rumah ini diketuk, tidak ada jawaban sama sekali. Dan dari situ Pak Kardi mengurungkan niatnya sampai berhari-hari. Kemudian singkat cerita, sampai pernikahan anak Pak Kardi yang di Magelang ini digelar. Nah, setelah Pak Kardi ini menggelar acara pernikahan tersebut, Pak Kardi kembali lagi ke kota itu dan bekerja lagi seperti biasa. Nah, beberapa bulan setelah itu sampai pada akhirnya Pak Kardi berhasil mengumpulkan uang sekitar 7,5 juta, dan beliau memang rencana mau mengembalikan uang ini. Nah, ketika uang ini kumpul, Pak Kardi sengaja menuju ke rumah tersebut. Ketika diketuk berulang kali, tidak ada yang keluar sama sekali. Pada akhirnya Pak Kardi menuju ke pos security. Beliau tanya security, Pak, ini saya mau mengembalikan uang, ayolah dibantu saya, butuh bantuan, rumahnya ini keluar. Nah, security ini meyakinkan ke Pak Kardi sampai ngeyel, rumah itu sudah terbengkalai di tahun 2007. Nah, akhirnya Pak Kardi ini cerita karena sebelumnya beliau tidak pernah cerita bahwa beliau menerima uang 7,5 juta ke security. Beliau akhirnya jujur, Pak, ini loh Pak, saya nerima uang 7,5 juta sama tuan rumahnya. Ini saya mau kembalikan setelah berbulan-bulan. Uang ini saya bawa untuk keperluan pernikahan anak saya yang berhasil mengumpulkan uang, saya kembalikan ke sampean. Gak percaya lagi, uang itu dari tuan rumah. Security ini malah bingung. Sudahlah Pak, kalau memang sampean dapat uang itu, ya sudah sampean bawa, berarti itu rezeki sampean. Security ini memang kayaknya Pak Kardi mereka tidak percaya kalau Pak Kardi ini dapat uang. Nah, pada akhirnya uang itu dibawa terus oleh Pak Kardi. Setiap kali beliau bekerja, setiap kali beliau menyapu halaman blok tersebut, beliau selalu membawa uang 7,5 juta. Ini dengan harapan ketika suatu saat Pak Kardi bertemu tuan rumah beliau mau mengembalikan uang tersebut. Tapi hal ini pun berlalu sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, dan sampai di tahun 2019 Pak Kardi ini ketemu dengan pemilik rumah tersebut. Nah, pada akhirnya sekitaran bulan November Pak Kardi ini dipindahkan ke klaster lain. Beliau akhirnya menyapu halaman di klaster yang lain. Jadi kita belum jelaskan siapa pemilik rumah tersebut dan sangkut pautnya apa dengan Boy yang mengirim cerita ini. Nah, Boy ini adalah keponakan dari tuan rumah pemilik rumah tersebut. Jadi ceritanya pemilik rumah ini adalah omnya Boy ketika sebut namanya Pak Dedi. Pak Dedi ini pernah melakukan perjalanan di tahun 2007. Kalau teman-teman pernah ingat, ada sebuah tragedi, ada pesawat yang hilang dan tidak ditemukan sampai hari ini. Pesawat itu menewaskan sekitar 102 orang, termasuk awak pesawat. Nah, dari situlah kemudian rumah ini terbengkalai dan tidak pernah ditempati sama sekali. Jadi sampai pada akhirnya di tahun 2002 itu Boy ditugaskan oleh bapaknya untuk membersihkan rumah tersebut karena rumah ini akan dijual. Nah,
Pada saat itulah Boy mendapatkan cerita tentang Pak Kardi ini. Kemudian para security yang ada di sana mempertemukan Boy dengan Pak Kardi. Akhirnya Boy pun mendengar cerita ini dari Pak Kardi. Langsung Pak Kardi cerita semua. Dan yang membuat Boy ini merinding, Pak Kardi menceritakan itu secara detail, bahkan posisi meja makan, posisi lemari, dan bahkan waktu itu Pak Kardi menceritakan tentang sosok tuan rumah. Ini benar-benar persis. Jadi menurut Boy memang seperti ini, itu ciri-ciri dan tantenya. Dan juga sepupu-sepupunya memang seperti itu. Dan ini benar-benar merinding, kayak seolah-olah memang Pak Kardi ini bertemu dengan almarhum dan juga tantenya. Nah, disitulah ini percaya bahwa Pak bertemu dengan sosok dan tantenya yang sudah lama sekali meninggal. Nah, di situ akhirnya Pak Kardi ini bilang, "Mas, ini saya mau mengembalikan uang 7,5 juta ini, saya dikasih sama tuan rumah sama tantenya sampean." Nah, Boy bilang, "Pak, saya tidak tahu soal ini, apa yang dialami oleh bapak ini. Saya juga hampir tidak percaya, dan kalau bapak mau mengembalikan itu bukan hak saya. Mungkin ini sudah rezeki bapak. Simpan ini untuk bapak dan keluarga bapak. Mungkin ada maksud tersendiri dari dan tante saya." Setelah ini akhirnya Pak Kardi ini mengucapkan rasa syukur sampai hampir-hampir waktu itu Pak Kardi mau bersujud dan Boy itu melarang. Mungkin karena Pak Kardi ini ingin berterima kasih sekali kepada Boy, dan dari sinilah kemudian Pak Kardi ini percaya bahwa rumah itu sudah terbengkalai dari tahun 2007. Dan setelah Boy cerita bahwa tantenya sepupunya ini meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat, disinilah Pak Kardi itu menangis. Dan kemudian beliau sampai berucap sambil bibirnya itu bergetar. Beliau itu kayak mengirim doa, tetapi entah apa doa yang dibacakan oleh Pak Kardi. Pada akhirnya di situ kemudian Boy mengurus rumah tersebut. Setelah dibersihkan, direnovasi seadanya, kemudian rumah itu dijual. Nah, pada akhirnya di bulan Januari di tahun 2004, rumah ini pun laku, dan hari ini rumah ini ditempati oleh pemilik barunya. Jadi dari sinilah cerita Boy dibagikan kepada cerita nyata ini. Semoga cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.